with 10 men. Teman, timnas Indonesia telah menjalani laga perdana di Piala Asia U23 dan melawan tim tuan rumah Qatar U23. Timnas kalah dengan skor 2-0. Ya, di pertandingan ini nampak saya yakin dan percaya bahwa supporter timnas Indonesia sangat tidak puas dengan kepemimpinan wasit, dan saya sendiri merasa bahwa man of the match di pertandingan ini adalah wasit, di mana dia bisa menjadi pemain ke-12 untuk tim tuan rumah. Ya, dimana di pertandingan ini sebenarnya timnas Indonesia bermain dengan bagus dan sangat menguasai jalannya pertandingan. Teman-teman bisa lihat di statistik pertandingan, timnas Indonesia dalam ball possession menguasai 57% dibanding 43%, lalu tendangan ke gawang 10, dan yang on target 2. Dan yang menjadi permasalahan adalah dimulai ketika babak pertama mau berakhir, di mana Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran dan wasit memberi hadiah penalti kepada tim tuan rumah Qatar U23. Ya, awalnya tidak dianggap pelanggaran dan pelanggaran untuk Indonesia, namun wasit mengecek VAR dan hasilnya Rizky Ridho dianggap melakukan sikutan terhadap pemain Qatar, dan akhirnya dihadiahi kartu kuning dan juga penalti untuk Indonesia. Apakah ini keputusan ini tepat untuk memberikan penalti kepada Qatar? Saya rasa untuk penalti tepat karena memang ada indikasi gerakan yang disengaja oleh Rizky Ridho karena terlihat di tayangan VAR seperti apa. Ya, namun tidak berhenti di situ. Setelah babak kedua berjalan hanya 1 menit, Ivar Jenner diganjar kartu kuning kedua dan berbuah kartu merah. Ya, yang ini yang sangat aneh karena jelas bahwa sebelum terkena kartu merah, Ivar Jenner tidak melakukan pelanggaran apapun. Memang pemain Qatar kesakitan, namun ketika dicek tayangan ulangnya, sama sekali kaki dari Ivar Jenner tidak menginjak ataupun dan lain sebagainya, dan wasit tetap memberikan kartu kuning kedua sehingga berbuah kartu merah untuk Ivar Jenner. Dan tidak berhenti di situ saja keputusan kontroversial dari wasit yang memimpin pertandingan kali ini. Untuk awal mula dari gol kedua dari Qatar yang berawal dari sepak pojok, di mana Witan yang dianggap melakukan pelanggaran, padahal secara konteks terlihat duel 50-50, di mana pemain Qatar membawa bola dan bola itu terlepas dan direbut oleh Witan, namun wasit menyatakan pelanggaran, dan free kick bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari Qatar sehingga berbuah gol kedua bagi timnas Qatar. Ya, tidak hanya sampai situ saja, dan menjelang babak kedua berakhir, Ramadhan Sananta yang baru masuk pada menit ke-70 babak yang kedua juga diganjar kartu merah karena dianggap dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan menginjak back dari Qatar. Awalnya diberi kartu kuning, namun kembali dicek VAR karena ada potensi kartu merah langsung, dan hasilnya kartu kuning dibatalkan, namun Ramadhan Sananta diberikan kartu merah. Ya, dan hasil ini membuat timnas Qatar saat ini memuncaki peringkat klasemen di grup A dengan poin 3, lalu Indonesia berada di peringkat keempat dengan poin 0. Ya, hal ini mengingatkan kita dengan awal mula Piala Asia Senior beberapa bulan yang kemarin, di mana di pertandingan pertama timnas Indonesia juga mengalami kekalahan atas tuan rumah Irak. Namun setelahnya di match kedua dan ketiga, timnas mampu bangkit dengan menang melawan Vietnam, namun kalah melawan Jepang, namun lolos ke 16 besar dengan peringkat 3 terbaik. Ya, tentu situasi ini baru pertandingan pertama sudah harus kehilangan 2 pemain karena kartu merah, dan hasilnya adalah mereka tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya. Hal ini membuat Sintayong harus memutar otak bagaimana strategi yang digunakan melawan Australia besok 2 hari mendatang. Oke, ya, untuk wasit, entahlah ya, seperti sudah saya duga bahwa sebenarnya timnas Indonesia mampu mengimbangi Qatar dan Qatar tidak pantas menang. Namun sekali lagi faktor X melawan tuan rumah itu yang menentukan hasil akhir dari pertandingan ini. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Kita sambung untuk video timnas di yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.